Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Antoni Saputra, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Musirawas. Kali ini akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif diseminasi. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Selamat menyaksikan.
utama bagi kemajuan sebuah bangsa, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sesuai dari pemikiran filosofis pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, peserta didik ataupun seorang guru harus bisa memberikan kebebasan dan kepercayaan, dalam arti bukan diibaratkan sebagai seorang petani ataupun tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik sesuai dengan kodratnya. Bisa seperti akar yang memiliki penuh makna. Simbol akar ini ternyata luar biasa. Yang pertama, akar yang gigih mencari air, menembus tanah yang keras dan lihat demi sebatang pohon. Bisa kita artikan semua, yakni pantang menyerah ya Bapak Ibu. Kita sudah menembus air, udah berbagai metode, berbagai hal yang sebagainya. Kalau kemarin dari Muratara itu obat, seperti obat katanya, udah obat A, udah B, udah C dan sebagainya. Metode apapun itu dikerahkan untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita. Yang berikutnya kedua, ketika pohon itu tumbuh dan berbuah, orang akan memuji pohon tersebut, tetapi apakah orang tersebut juga akan memuji akar tersebut? Secara tidak sadar tidak. Secara tidak langsung bahkan tidak pernah dipuji yang namanya akar pohon. Tetapi akar pohon itu tidak pernah mengeluh, ia akan terus bekerja dan menumbuhkan pohon hingga tutup usia. Bisa kita artikan dalam keseharian itu berarti kita pendidik itu tidak kenallah tanpa balas jasa, seperti itu. Yang berikutnya yang ketiga, dari akar kita belajar tentang keikhlasan, rendah hati, namun tetap kokoh dan tegar, bahkan mampu menghadapi badai sekalipun. Ini dituntut untuk kreatif dan inovatif. Yang berikutnya peran guru penggerak. Di peran guru penggerak ini sudah jelas, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi. Yang berikutnya menggerakkan komunitas, ada mewujudkan kepemimpinan bagi siswa. Yang terakhir menjadi coach bagi teman sejawat. Dari hal ini ada yang sudah saya gali ataupun sudah saya capai, hanya merintis saja, baru merintis saja. Ada kombel di sekolah saya, bisa di follow. Mungkin Pak Muhajir sudah oke, luar biasa. Bimbingan Pak Muhajir luar biasa. Jadi berkat beliau memang kita ketok tular secara tidak langsung, satu kelompok, satu PP, satu pemikiran. Oke. Bahwasanya setidak-tidaknya guru penggerak ini ada hasil. Sebelum punya sertifikat harus sudah punya ID card ya Pak ya, punya ikon masing-masing seperti itu. Ini baru saja minggu kemarin Bu Pak terbentuk, makanya yang follow baru 2, luar biasa. Baru anggotanya saja. Yang berikutnya pembiasaan seperti untuk tujuannya, yang pertama adalah pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, suasana pembelajaran yang merdeka berpusat pada murid. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka dapat diimplementasikan dengan baik. Yang berikutnya terrealisasinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa dan tenaga pendidik cakap dalam menggunakan peralatan dan aplikasi teknologi informasi dalam pembelajaran. Setidak-tidaknya siswa itu bisa kita kenalkan dalam bermain di IT. Setidak-tidaknya game yang biasa kita akses itu, kalau saya di kuis itu yang paling mudah. Jadi untuk anak-anak lebih senang
karena serunya di kuis itu biasanya ada musiknya untuk memancing dan termotivasi untuk menggerakkan ayo selak waktu nentek, karena waktunya kan ada tuh di atas kayak gitu, tergantung kita sih mau buat berapa detik berapa menit. Itulah yang memacu untuk siswa itu lebih kreatif. Tapi satu tantangan di saya, sinyalnya kurang kurang enak. Jadi kalau memang sudah ada kalanya pakai sudah saya salin semua ke bentuk kuis, itu siswa tidak ada yang di kelas, semuanya buyar. Jadi kita tinggal karena nggak ada sinyal bu, ojo doblong kayak ngono toh bu, biasa ngeri aku. Jadi nggak ada sinyal, jadi anak-anak itu ada yang ke lapangan, ada yang di bawah sawit. Ternyata kan memang kapasitas HP itu masing-masing ya untuk dapat sinyal. Nah itulah yang mereka yang membuat saya jadi oh ternyata berhasil nih kalau dibuat game seperti itu. Meskipun pembelajarannya masih kocar-kacir, dalam artian masih belum bisa kita kendalikan. Gak mungkin dong kalau siswanya 2 orang ke pojok sana, kita masih di sini, sedangkan di sini masih ada beberapa siswa kan gitu. Itu yang maksud saya kocar-kacir, masih belum terarah sama, karena memang tempatnya memang masih belum pas menurut saya. Kalau tidak mau pakai kuis, mungkin dari kuis kita tinggal download aja, kita bagikan, itu kan yang tidak menantang. Luweh bocah moro langsung centang aja, karena di kertas sudah media yang lebih menantang, itu menurut saya. Yang keenam berikutnya, lingkungan sekolah menjadi bersih, indah, rapi, aman, dan nyaman. Yang terakhir, sekolah yang bermutu dan mampu bersaing. Di sini pun ada manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah bagi diri saya sendiri itu sudah memahami dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai guru penggerak belajar, masih dalam tahap belajar, itu menurut saya. Yang bagi sekolah tentunya mengoptimalisasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena tadinya kalau sudah kita punya rekan sejawat, teman-teman yang usianya sudah lanjut, itu kan paling susah, itu jadi tantangan CIP nantinya tentunya. Saya pun sendiri seperti itu, makanya dibuat setidak-tidaknya berpusat pada murid deh, kan gitu Bapak Ibu ya. Tidak menjas murid itu harus seperti ini, kan harus seperti ini menurut pandangan kita, tetapi kitalah yang harus menurut kiblatnya siswa, bakatnya mau kemana itu yang harus kita turuti. Berikutnya, bagi pendidik, bagi guru-gurunya itu memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi demi kemajuan sekolah. Yang berikutnya, bagi siswa mendapatkan layanan pendidikan prima yang berorientasi pada mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagi masyarakat, stakeholder bagi sekolah itu mendapatkan pelayanan yang optimal sebagai wujud pelajar profil Pancasila. Itu tujuannya atau manfaatnya. Di sini saya sentil sedikit nih, karena kita sudah punya materi baru di 1.4, yaitu budaya positif. Terciptalah perubahan-perubahan yang tidak kita sadari bahwa telah menebal lakukan peserta didik sekaligus pendidik, sehingga muncullah kebiasaan baik dan positif yang membudaya. Jadilah budaya yang positif ya. Itu menurut saya positif, tindakan baik yang telah membudaya, seperti itu. Jadi hal yang kecil sesuai banget nih Bapak Ibu, kalau di tingkatan SD nih, kalau menurut saya dari yang sangat simpel, kita buat hiasan kelas serba merah putih, anak-anak satu harian penuh di situ main lem, main gunting, luar biasa kreativitas, tanpa ada modalnya mung nilon karo kertas minyak merah putih, seperti itu. Jadinya sudah jadi seharian penuh, tetap kontrol, otomatis kita punya angan-angan, dimulai dari hal yang kecil. Terima kasih. Sekian, jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, monggo. Pelajaran
disiplin, tanggung jawabnya ada. Bapak minta hari ini dari kekompakan kita menciptakan sebuah keyakinan kelas atau kekompakan kelas, kesepakatan kelas. Biar ada konsekuensinya, ada rasa tanggung jawabnya, ya. Bapak minta di sini ada beberapa poin yang tidak boleh dilakukan saat belajar. Ada yang punya usulan nggak? Pak harus rapi, Pak tidak boleh berisik, Pak nggak boleh ganggu. Ada yang punya usulan? Piye Intan, menurutmu gimana? Supaya kita belajarnya enak harus ngapain? Harus apa? Harus rapi. Boleh nak ditulis di sini. Harus rapi, tulis. Harus rapi. Apanya yang rapi? Apanya rapi? Kelasnya ya. Kalau cuma minum mungkin setuju ya. Maksud tidak boleh minumnya mungkin tidak boleh minum dari kemasan ya, yang dimaksud apa teh gelas, apa es, itu maksudnya ya. Maksudnya nek bar jajan langsung sampahnya dibuang. Seperti itu tujuannya. Tidak boleh membuang sampah. Oke. Ada lagi. Yang cewek nih, apa nih? Yang cewek. Wes. Terus Dila biar Dila punya kesepakatan yang seperti apa dia? Biar nanti kita bisa meyakinkan di kelas. Kita bisa yakin, bisa aman, nyaman di kelas belajarnya. Tidak boleh berisik sudah, harus rapi. Tidak boleh berkelahi di kelas ya. Ada lagi tadi penampilan harus rapi, semuanya harus rapi. Harus rapi seragamnya. Lanjutnya tadi tidak boleh main bola di kelas. Tidak boleh main bola di kelas. Berikutnya tidak boleh makan dan minum. Maksudnya minum dan makanan kemasan ya. Kalau waktu istirahat, kalau sudah makan, sampahnya dibuang di tempatnya. Dan tidak boleh minum, maksudnya minum kemasan. Tidak boleh minum es di kelas. Ada lagi yang punya kesepakatan? Mau ditambah lagi enggak? Apa ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Boleh? Sini. Sepakat gak? Kata Ma'ruf tidak boleh buang sampah sembarangan. Sepakat? Oke, ditulis. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada lagi kesepakatan kelas yang harus kita tambahkan. Nanti timbulah sebuah keyakinan kelas yang harus benar-benar kita yakini. Bahwasanya dengan kita menjalankan ini, menjalankan kesepakatan ini, nanti kita belajarnya jadi aman, nyaman. Yang cewek mau menambahkan? Yang cewek mau menambahkan? Oke, cukup berarti ya.